Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau membahas tentang salah satu kejadian yang pernah terjadi di Indonesia pada Maret 2013 yang lalu, di mana seorang pria yang bernama Benget Situmorang yang mana ia ini mempunyai usaha warung soto. Dan pada suatu hari, warung soto tersebut digerebek oleh kepolisian karena ternyata warung soto tersebut menghidangkan soto dengan daging manusia. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Benget Situmorang adalah seorang perantau asal desa Ambarita Samosir, Sumatera Utara yang mengadu nasib di ibu kota. Sebelumnya, ia bekerja sebagai supir Kopaja. Dari pekerjaannya itu mempertemukannya dengan istri pertamanya yang bekerja di terminal Kampung Rambutan, bernama Roini. Kemudian pada tahun 2000, keduanya akhirnya menikah. Namun di pernikahan tersebut ternyata Benget ini sering melakukan KDRT dan ia mempunyai sifat yang sangat temperamen. Rumah tangga mereka begitu sering diisi dengan keributan sampai keduanya ini diusir oleh RT setempat. Karena merasa tidak bahagia dengan rumah tangganya, si Benget ini memadu kasih dengan seorang wanita yang bernama Darna Sri Astuti. Hubungan keduanya ini berstatus perselingkuhan. Tapi si Astuti mengira Benget ini masih lajang karena Benget mengaku bahwa ia masih lajang dan belum memiliki istri. Barulah sekitar tahun 2011, Benget akhirnya menceraikan Roini si istri pertamanya tadi dan kemudian di tahun yang sama, Benget dan Astuti resmi menikah. Benget yang sebelumnya bekerja sebagai sopir Kopaja kini beralih profesi menjadi pedagang soto Lamongan di belakang terminal Kampung Rambutan. Kedai makannya ini cukup ramai, tempatnya banyak didatangi oleh pengunjung apalagi si Benget ini juga menyediakan beberapa miras atau minuman beralkohol. Namun tabiat tukang selingkuh Benget belum hilang. Kali ini ia mendekati seorang wanita bernama Tini. Bahkan Tini ini ternyata juga sudah memiliki suami dan anak. Kemudian Benget ini memikirkan cara agar selalu bisa dekat dengan Tini. Akhirnya Benget merekrut Tini untuk bekerja di warung soto miliknya. Tetapi si istri keduanya Astuti menyadari bahwa mereka berdua sering bermesraan di kedai soto yang tentu saja membuat istri sah Benget itu menjadi marah. Namun bukannya si Benget ini meminta maaf atau membujuk istrinya untuk tidak marah, Benget justru melakukan kekerasan pada Astuti. Puncaknya, demi bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan Tini, mereka berdua merencanakan sesuatu untuk menghabisi Astuti. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2013, Benget mencekoki miras ke Astuti hingga ia membuat Astuti teler. Tidak hanya itu, ia lalu melakukan hubungan badan dengannya. Di saat Astuti lengah, Benget memukul istrinya itu dengan tangan kosong berkali-kali. Belum puas memukul Astuti, Benget kemudian menyeret Astuti ke WC, lalu menyiramnya dengan air. Kemudian ia juga memukul Astuti dengan balok kayu hingga kemaluannya dimasukkan botol berisi air panas hingga membuat Astuti menjerit. Bukannya merasa kasihan ataupun iba dengan Astuti, si Benget malah terus melakukan penganiayaan pada Astuti. Malah ia memutarbalikkan fakta dengan menuduh Astuti yang sudah berselingkuh di belakangnya. Setelah berbagai penganiayaan dan siksaan mengerikan dari suaminya itu, Astuti akhirnya meregang nyawa akibat berbagai luka di sekujur tubuhnya. Setelah Astuti meninggal, Benget yang saat itu kebingungan, ia lalu memutilasi tubuh Astuti menjadi beberapa bagian dan menyimpannya di dalam 5 kantong plastik. Namun khusus untuk organ hati, isi perut dan beberapa potong daging dari tubuh Astuti, Benget memisahkannya dengan menyimpannya di dalam kulkas kedainya. Ia juga membakar kasur yang memiliki bekas noda darah dari Astuti. Kemudian si Benget ini menyewa sebuah mobil angkot berwarna merah. Benget yang bersama dengan Tini saat itu kemudian membuang kantong yang berisi potongan tubuh dan kepala Astuti di beberapa titik sepanjang jalan tol Cikampek. Setelah balik dari tol, ia lalu mengolah daging Astuti yang sebelumnya sudah ia simpan di dalam kulkas kedainya menjadi bahan untuk membuat soto dan menghidangkannya secara gratis untuk disantap oleh rekan-rekannya di terminal tanpa memberitahu mereka bahwa daging di soto itu menggunakan daging manusia. Akhirnya aksi kejahatan mereka berdua berhasil terungkap setelah ada saksi mata yaitu 2 orang karyawan dari salah satu perusahaan di wilayah Bekasi yang melaporkan di mana ada sebuah angkot merah mencurigakan yang terlihat beberapa kali berhenti dan melempar plastik berukuran besar ke tepi jalan tol. Dan saat diperiksa, plastik itu ternyata berisi potongan kepala Astuti. Penemuan itu lalu diselidiki oleh pihak kepolisian hingga menemukan potongan tubuh lain yang saling berjarak 1 km di sepanjang jalan tol tersebut. Dan setelah penyelidikan, Benget berhasil ditangkap saat ia sedang berjualan soto di kedainya bersama Tini. Kepolisian mengamankan 2 buah pisau dan 1 golok untuk memutilasi korban.
Selain itu, kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa celana panjang pelaku yang dikenakan saat membunuh korban, dan satu kendaraan angkutan kota. Akhirnya Benget mengakui semua perbuatannya termasuk menghidangkan daging Astuti untuk makan gratis ke rekan-rekannya. Ia dan Tini dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana. Benget divonis hukuman mati, sedangkan Tini yang membantunya dijatuhi vonis 14 tahun penjara. Namun belum sempat dieksekusi mati, Benget meninggal dunia di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur, pada Senin 30 September 2013 malam. Menurut info, Benget meninggal dunia karena menderita penyakit paru-paru basah. Itulah tadi kisah tentang si Benget yang membunuh istri keduanya lalu menjadikan daging istrinya itu menjadi soto untuk dihidangkan ke rekan-rekan kerjanya. Istri pertamanya pun juga sempat mengalami berbagai perlakuan KDRT dari si Benget. Hingga akhirnya si Benget ini meninggal dunia di rutan Cipinang sebelum menjalankan vonis mati yang ia terima. Sekian video kali ini. Jika teman-teman mempunyai saran untuk video selanjutnya dapat menuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.